Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 7, ruang kolaborasi dengan materi, problematika, dan evaluasi implementasi UBD. Namun sebelum kita mulai presentasi, saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Asri Kristi Anggiati, ada Astri Nadia Edi, ada Dandi Aryasena, ada Denta Nur Adrian, ada Dia Ekarini, dan ada saya sendiri sebagai moderator Ega Yulitasari. Understanding by Design. Jadi tujuan dari UBD adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran atau Student Centered Learning. Hasil yang diharapkan dalam kerangka UBD adalah memfokuskan pembelajaran agar peserta didik memiliki pemahaman yang bermakna. Selain berperan sebagai perancang pembelajaran, guru juga berperan sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun, ketika pengimplementasiannya, pasti terdapat problematika yang dialami. Mengembangkan atau memperbaiki kurikulum tidak mudah karena merupakan sebuah sistem yang kompleks. Jika kita telah belajar alur UBD, bukan rancangannya yang disempurnakan, namun kejelasan output siswanya yang menjadi pertanggungjawaban, di mana peserta didik lebih memahami tujuannya dan bagaimana mentransfernya dalam kehidupan. Di sini ada problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Itu ada 5. Yang pertama sebagai stakeholder, yang kedua itu sebagai kepala sekolah, selanjutnya ada sebagai wakil kurikulum, yang keempat ada sebagai guru, dan yang terakhir sebagai siswa. Sebagai stakeholder, setiap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam lembaga formal adalah stakeholder. Mereka dapat termasuk orang tua siswa, anggota masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lalu sebagai kepala sekolah memainkan peran kunci dengan tugas memastikan keberhasilan implementasi UBD melalui pengorganisasian sumber daya, dukungan kepada guru, strategi implementasi, dan memastikan pemahaman prinsip-prinsip UBD oleh seluruh staf pendidik. Dan juga sebagai wakil kurikulum. Wakil kurikulum bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola kurikulum, berkolaborasi dengan guru dalam merancang pembelajaran, menyusun bahan ajar, serta memastikan inklusi implemen pemahaman mendalam dalam kurikulum UBD. Lalu sebagai guru, guru memiliki peran sentral dalam mengimplementasi UBD. Mereka harus merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan pemahaman konsep, mengembangkan aktivitas yang mendukung pemahaman, dan mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik secara berkelanjutan. Nah, sebagai siswa, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran UBD dengan terlibat dalam pemahaman yang mendalam, mengajukan pertanyaan, menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta berpartisipasi dalam refleksi pembelajaran. Ini tentang kepala sekolah. Menurut Wajo Sumijodo, yang juga dikutip oleh Jamal Ma'ruf dalam bukunya, bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi guru yang memberikan pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yaitu sebagai supervisor, edukator, motivator, manajer, inovator, dan leader. Kepala sekolah sebagai supervisor mengalami problematika yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan monitoring terhadap perencanaan pelaksanaan dalam pembelajaran berdasarkan UBD. Dan solusinya yaitu meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik, kemudian bekerja sama dengan tim lain seperti tim pengembang kurikulum.
Kepala sekolah sebagai edukator mengalami kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan pembelajaran karena guru dalam menerapkan UBD itu menganggap itu melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya sumber informasi terkait UBD. Adapun solusinya yaitu yang pertama membuat rencana kerja sekolah atau RKS, kemudian menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai penerapan UBD dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan. Selanjutnya terkait dengan problematika kepala sekolah sebagai motivator dalam implementasi UBD di lembaga formal. Terdapat beberapa kesulitan yang dialami kepala sekolah yang terkait dengan keterampilan dan kemampuan guru serta pengetahuan yang dimiliki oleh guru di sekolah terkait dengan UBD itu sendiri. Jadi terdapat permasalahan atau problematika seperti yang pertama, kepala sekolah itu akan kesulitan dalam hal memonitoring, merumuskan, dan menetapkan serta menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD. Di sini, guru itu tidak semuanya memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan implementasi UBD, sehingga keterlibatan dan dukungan guru-guru dalam pengimplementasian UBD itu sangat rendah sehingga mampu mengakibatkan kepala sekolah sulit dalam pengimplementasian UBD itu sendiri. Kemudian, guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan UBD karena sudah berada dalam zona nyaman dengan pengimplementasian kurikulum yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan pemahaman yang dipercaya oleh para guru terkait dengan ungkapan penerapan kurikulum lama saja belum matang dan sudah datang lagi kurikulum yang baru. Kemudian permasalahan atau problematika ini dapat diatasi dengan evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun staf di sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah dapat mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan antara guru dan dengan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala yang sedang dihadapi. Selanjutnya, dapat diadakan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD dan juga dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik atau guru yang berprestasi, disiplin, dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya terkait dengan problematika kepala sekolah sebagai manajer terkait dengan pengimplementasian UBD. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam pengimplementasian UBD ini seringnya tidak diterima oleh semua pendidik karena dianggap melakukan sesuatu yang baru itu cukup memberatkan sehingga akibatnya pengimplementasian UBD ini tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian juga terdapat problematika terkait dengan kurangnya persiapan yang matang dalam menerapkan kurikulum di sekolah. Hal ini juga mampu menyebabkan problematika dalam pengimplementasian UBD sehingga tidak berjalan secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD, kemudian menyusun program kegiatan sekolah, serta bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk dapat mengembangkan program pengembangan kurikulum sehingga mampu berjalan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu problematika kepala sekolah sebagai inovator pada evaluasi implementasi UBD, yaitu kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UBD di sekolah, dan sikap pendidik yang acuh tak acuh dan tetap menggunakan metode konvensional sehingga membuat kepala sekolah lemah dalam mengambil keputusan. Namun hal ini dapat diatasi dengan memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah, kemudian mendatangkan narasumber dengan melakukan sosialisasi atau seminar yang tujuannya untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru dan mengetahui guru mana yang memiliki kompetensi yang baik sehingga guru tersebut dapat menjadi teladan dan membimbing guru yang lain. Selanjutnya yaitu problematika kepala sekolah sebagai leader, yaitu
Kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan UBD di sekolah itu karena banyak guru yang telah lebih senior dibandingkan kepala sekolah, sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan dengan maksimal. Namun, hal ini dapat diatasi dengan memberikan sanksi bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugasnya dan juga kewajibannya dengan baik. Dan kepala sekolah dapat mengganti tipe kepemimpinannya, serta kepala sekolah dapat berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan para guru agar komunikasi dapat terjalin dengan baik. Baik, selanjutnya mengenai peranan kepala sekolah di dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Terkait peranan kepala sekolah di dalam pengembangan kurikulum belajar Merdeka, ada beberapa poin yang terkait dengan peranan kepala sekolah. Yang pertama yaitu mengarahkan agar sekolah memiliki kesamaan persepsi tentang esensi kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, membangun kolaborasi sesama warga sekolah dan kolaborasi sekolah dan pihak eksternal. Yang ketiga yaitu mendorong pendidikan untuk meningkatkan kreativitasnya dalam merancang strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang keempat yaitu mendukung tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Di sini peranan kedua objek ini sangat penting terkait perkembangan kurikulum di dalam suatu sekolah. Poin yang kelima yaitu memberikan kesempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan karirnya. Yang keenam yaitu membiasakan refleksi dalam melaksanakan program pendidikan. Di sini untuk membiasakan adanya refleksi dalam melaksanakan program pendidikan, kita bisa mengetahui bagaimana kekurangan dan apa yang harus kita perbaiki di dalam melaksanakan suatu pendidikan, sehingga perlu adanya refleksi dalam melaksanakan program pendidikan. Yang terakhir yaitu melibatkan orang tua, murid dalam satuan pendidikan, melaksanakan supervisi akademik yang berorientasi pada kebutuhan pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Nah, dalam peranan kepala sekolah mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar, peranan orang tua pun sangat penting di dalamnya, karena jika hanya berjalan di sekolah lalu di luar sekolah tidak ada kelanjutannya lagi akan sia-sia. Maka peranan orang tua pun sangat dibutuhkan di dalamnya. Jadi, kesimpulan dari kelompok 2 adalah sebagai kepala sekolah perlu memastikan adanya komunikasi yang jelas dan berkesinambungan antara semua pihak terkait, termasuk guru, staf, dan orang tua peserta didik. Selain itu, menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi UBD akan menjadi kunci kesuksesan. Dengan langkah-langkah ini, dapat mengatasi permasalahan kurikulum yang ada dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi peserta didik. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2 untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, topik 7, ruang kolaborasi, mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.